Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Wenda Nurul Hairiyah, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 NPM 1986206081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam kelas rendah dengan dosen pengampu Bapak Rohmani, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan, sistem endokrin, dan juga sistem saraf. Yang pertama ada sistem pencernaan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat-zat yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bagian-bagian utama saluran pencernaan itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, selanjutnya usus halus, usus besar, dan juga rektum and anus. Berikut ini ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian mulut. Pada bagian mulut merupakan tempat masuknya makanan untuk pertama kali dan dimulainya sistem pencernaan. Di dalam mulut ada lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan dan memposisikan makanan agar mudah untuk dikunyah dan ditelan. Di samping ada peta rasa pada lidah, yaitu ada warna biru toska itu pengecap rasa pahit, warna orange pengecap rasa asin, warna ungu pengecap rasa asam, dan warna pink pengecap rasa manis. Di dalam mulut juga ada gigi, berfungsi untuk mengunyah makanan supaya lebih halus dan mudah untuk dicerna. Di dalam mulut juga terdapat air liur yang berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan sebagai pelindung organ mulut. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung, terletak di antara tenggorokan dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan otot tersebut disebut dengan gerak peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau cicin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung, dan kemudian cincin tersebut menutup kembali untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke atas kerongkongan atau ke saluran kerongkongan. Selanjutnya ada lambung. Lambung atau ventriculus adalah organ pencernaan makanan yang berbentuk huruf J dan seperti kantong yang menggelembung, ukurannya sekitar 2 kepalan tangan, terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Di samping ada gambar lambung. Lambung juga berfungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan dan menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita telan. Selanjutnya ada usus halus. Nah, di sini ada gambar dari usus halus itu sendiri. Pada bagian usus halus itu ada bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berbentuk seperti tabung tipis. Ukurannya sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, yaitu usus 12 jari, yang kedua jejunum, usus bagian tengah yang melingkar, yang ketiga ileum, usus bagian kiri, dan juga usus halus memiliki fungsi, yaitu yang pertama memproses pencernaan makanan. Pencernaan makanan selesai di sini dibantu oleh zat lain yang dibuat oleh usus halus, yaitu terdapat pada pankreas dan hati. Kelenjar dinding usus mengeluarkan enzim pemecah pati dan gula yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada pankreas mengeluarkan enzim ke usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Di dalam hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu yang membantu membuat molekul lemak dapat larut. Kemudian usus halus menyerap semua nutrisi tadi dari proses pencernaan tersebut. Selanjutnya ada usus besar. Di sini ada gambar dari usus besar atau kolon. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama sekum atau kantung yang
di awal usus besar. Yang kedua ada kolon, tempat cairan dan garam diserap. Yang ketiga ada rektum, tempat penyimpanan kotoran atau bahan limbah sebelum meninggalkan tubuh. Fungsi utama usus besar adalah yang pertama, membuang air dan garam elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang kedua, tempat sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli menjadi kotoran atau limbah. Selanjutnya ada rektum dan juga anus. Di samping ini ada gambar dari rektum, itu yang bagian ujung bawah. Rektum dan anus. Rektum merupakan sebuah ruangan dalam tanda kutip yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah menerima sisa makanan yang telah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Lalu saat ada feses masuk ke dalam rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirim pesan ke otak apakah feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Selanjutnya, anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya tiba. Jadi, selain otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Jadi, fungsi otot pada anus ini itu untuk menjaga agar kita tidak buang air besar secara spontan saat kita tidur, gitu teman-teman. Selanjutnya ada berbagai gangguan pada sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama serostomia atau gangguan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah menjadi sedikit. Yang kedua ada diare, gangguan penyerapan air sehingga makanan masih banyak mengandung air. Yang kedua appendicitis atau usus buntu, peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan. Yang ketiga parotitis, pembengkakan kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Yang kelima ada gastritis atau MAG, itu terjadinya di lambung, radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Yang terakhir ada sembelit. Sembelit itu penyerapan air yang berlebihan sehingga sisa makanan keras dan kurang air atau susah buang air besar. Selanjutnya ada sistem endokrin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Pada kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan yang sangat sederhana. Kelenjar endokrin mensekresikan substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekretnya disebut dengan hormon. Jadi, pengertian hormon itu sendiri adalah hormon adalah zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan yang mengubah rangsang menjadi tindakan. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar, sehingga ekskresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Kelompok kelenjar endokrin ini sendiri terdiri dari deretan sel-sel lempengan atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Selanjutnya, fungsi dari kelenjar endokrin. Fungsi dari kelenjar endokrin secara umum yaitu yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi gula dan pada usus halus. Yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, dan juga mineral dan air. Kelenjar penghasil hormon dan lokasi hormon pada tubuh manusia. Yang kiri itu pada tubuh wanita, yang kanan pada tubuh laki-laki. Itu bagian-bagiannya, tempat-tempat kelenjar endokrin itu yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya, yang pertama ada hipotalamus. Fungsi hipotalamus mengontrol pelepasan hormon utama oleh kelenjar hipofisis sebagai kontrol suhu tubuh, sebagai kontrol dari asupan makanan dan air,
lapar dan juga haus, sebagai kontrol seksual perilaku dan reproduksi, sebagai kontrol siklus harian di fisiologis negara dan perilaku juga dikenal sebagai ritme sirkadian, sebagai mediasi tanggapan emosional. Hipotalamus juga dapat mengeluarkan hormon yang disebut dengan releasing hormone dan inhibiting hormone. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Fisiologis hormon hipofisis, yaitu sekresi hormon hipofisis anterior dikontrol oleh hormon pelepas dan penghambat hipotalamus. Hormon selain menimbulkan efek fisiologis juga bekerja menekan sekresinya, teman-teman. Peningkatan ini yang disebut umpan balik negatif lengkung panjang dilaksanakan oleh hormon organ sasaran dengan bekerja secara langsung pada hipofisis itu sendiri atau pada pengeluaran hormon hipotalamus yang kemudian mengatur fungsi hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis itu dibagi menjadi hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Ini bagian-bagian dari hipofisis lobus anterior dan posterior menghasilkan hormon-hormon yang ada pada gambar. Itu ada hormon ADH, hormon oksitosin pada perempuan, hormon GH, hormon prolaktin, FSH atau LH, hormon TSH, hormon ACTH, dan itu bagian-bagiannya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Yang pada bagian merah di bagian bawah itu kelenjar tiroid dan paratiroid. Itu yang bentuk kuning kelenjar paratiroid, yang merah-merah itu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sendiri menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin, sedang kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid atau parathormon atau hormon PTH. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Di samping itu ada gambar pankreas, teman-teman. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas atau hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel beta yang mengekskresikan insulin dan sel alfa yang mengekskresikan glukagon. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Setiap kelenjar adrenal tersusun atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. Kerja medula adrenal dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, sedang korteks adrenal dipengaruhi oleh hormon ACTH dari hipofisis anterior. Selanjutnya ada kelenjar testis dan ovarium. Kalau pada laki-laki itu kelenjar testis, dan kalau pada perempuan itu kelenjar ovarium. Testis menghasilkan hormon testosteron, sedangkan ovarium akan menghasilkan dua hormon yang penting bagi tubuh perempuan, yaitu estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus juga ikut berperan dalam pengaturan pertumbuhan dengan menyekresikan hormon somatotropin. Kelenjar timus ini terletak di bagian tengah paru-paru, teman-teman. Bisa kalian lihat ini pada gambar. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia memiliki miliaran sistem saraf. Sel saraf tersebut berfungsi sebagai penghantar impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Sebuah neuron atau saraf terdiri dari inti sel, dendrit, badan sel, akson, nodus Ranvier, selubung myelin, dan juga ujung akson. Yang pertama ada dendrit, berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor. Yang kedua ada inti sel, berfungsi untuk mengatur kerja sel saraf. Yang ketiga ada badan sel, berfungsi menerima impuls dari dendrit ke akson. Yang keempat ada akson, menerima tanggapan impuls dari badan sel ke ujung akson. Yang kelima ada selubung myelin, berfungsi untuk membungkus akson dan menyediakan nutrisi bagi sel saraf. Yang keenam ada nodus Ranvier, yaitu berfungsi mempercepat kerja sel saraf dan akson yang tidak diselubungi selubung myelin. Yang ketujuh ada ujung akson.
Ujung akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sel saraf selanjutnya. Ini merupakan skema gambar dari sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ ini ke bagian tubuh lainnya. Ini ada gambarnya, badan sel, dendrit, inti sel, akson, subung melin, selubung sel, ujung akson, sinapsis, cabang, dan nodus renvier. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat. Saraf eferen di sistem pusat perifer membuat sinyal dari pusat kendali otot, kelenjar, dan organ untuk mengatur fungsinya. Berikut bagian interneuron, yaitu yang pertama ada saraf konektor, berfungsi untuk penghubung antar sel saraf sejenis. Yang kedua ada saraf adjustor, yaitu saraf yang berfungsi untuk penghubung antara saraf sensorik dengan saraf motorik. Yang ketiga ada saraf motorik atau saraf eferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau organ motor atau otot atau kelenjar. Selanjutnya ada skema gerak. Skema gerak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama skema gerak sadar, yang kedua skema gerak refleks. Berikut ini sistem terjadinya dari sistem gerak sadar. Yang pertama itu impuls, kemudian melalui reseptor atau indera, selanjutnya saraf sensoris. Saraf sensorik mengirimkan kepada otak, kemudian saraf motorik dan efektor atau otot. Terjadilah gerak sadar. Yang kedua ada gerak refleks. Yang pertama adanya impuls, kemudian ada reseptor atau indera, kemudian saraf sensoris, kemudian menuju sumsum tulang belakang, menuju saraf motor, dan efektor atau otot, kemudian terjadi gerak refleks. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel di bawah dan like juga komen untuk video ini apabila teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.